Saya ingin jelaskan dulu apa perbedaan musibah, azab, dan ujian. Karena boleh jadi dirasakannya sama sebagai bentuk penderitaan, ya. Oke. Kita definisikan dulu apa itu musibah. Musibah adalah penderitaan, kesulitan yang disebabkan karena keteledoran kita, karena ulah kita. Nah, itu namanya musibah, teman-teman sekalian. Jadi musibah itu yang menimpa diri kita karena kitanya teledor, ya. Karena kitanya lalai. Nah, itu yang disebut dengan musibah. Misalnya kita bawa kendaraan, kemudian ugal-ugalan sehingga mengalami kecelakaan. Nah, itu disebut dengan musibah. Kenapa? Karena ulah tangan kita, karena kelakuan kita. Kita oleh dokter nggak boleh terlalu banyak makan yang asin-asin, yang mengandung garam. Sudah dikasih tahu sama dokter, karena kita punya potensi hipertensi, punya kecenderungan adanya hipertensi. Tapi kita nggak peduli dengan apa yang dokter katakan, dan akhirnya kena stroke. Nah, yang ini namanya musibah. Jadi musibah itu suatu penderitaan yang kita alami karena keteledoran kita, karena ulah kita, ya. Nah, ini yang dijelaskan di dalam surat Asy-Syura ayat 30. Surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Wa ma asobakum min musibah. Musibah apapun yang menimpa dirimu, fabima kasabat aidikum, itu karena perbuatan tanganmu sendiri. Jadi ketika seorang itu menderita karena ulahnya, karena keteledorannya, itulah yang disebut dengan musibah. Banjir, kalau itu terjadi karena buang sampah semaunya, seenaknya, hutan-hutan dibabat habis, sehingga terjadi longsor, terjadi kekeringan yang panjang. Nah, itu karena ulah manusia, karena ada keteledoran manusia. Nah, ini disebut dengan musibah. Lalu apa itu azab? Kalau azab itu penderitaan yang terjadi karena kedurhakaan. Kalau tadi karena keteledoran, ya. Keteledoran yang bersifat manusiawi, itu adalah musibah. Kalau azab itu penderitaan yang terjadi karena dosa-dosa kita. Ini yang dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Walakin kadzabu, mereka mendustakan, durhaka terhadap ayat-ayatku. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami azab disebabkan kedurhakaannya itu. Jadi sahabat-sahabat percikan iman, kalau kita menderita itu karena keteledoran kita sebagai manusia, ulah kita, ya, itu musibah. Kalau penderitaan itu kita alami disebabkan dosa dan kemaksiatan, itu namanya azab. Kalau kita lihat Al-A'raf ayat 96. Lalu kalau ujian apa? Nah, kalau ujian itu tidak ada kaitan dengan keteledoran kita, tidak ada kaitan dengan kedurhakaan kita, tidak ada kaitan. 100% hak prerogatif Allah. Makanya ujian itu ada dua. Bisa berupa kebaikan, bisa berupa keburukan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalau Anda lihat surat Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia akan merasakan kematian. Tapi sebelum manusia itu merasakan kematian,
wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan mengujimu dengan kebaikan dan keburukan. Jadi kalau ujian itu bisa dirasa enak, bisa dirasa tidak enak. Bisa dirasakan sebagai bentuk kebahagiaan, bisa dirasakan sebagai bentuk penderitaan. Nah, itu ujian. Seperti halnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau itu kan diberi segala kenikmatan. Kekuasaan beliau punya, ilmu beliau punya. Ya, apa sih yang tidak dimilikinya? Semua kenikmatan dunia beliau miliki. Nah, lalu beliau katakan, hadza min fadli rabbi. Ini karunia Tuhanku. Apakah aku syukur? Am akfur, ataukah aku kufur? Nah, jadi Nabi Sulaiman menjelaskan bahwa segala kenikmatannya itu ujian. Nah, jadi sahabat tercinta, ujian ini bisa kenikmatan, bisa penderitaan. Ujian itu. Dan ini tidak ada kaitan dengan ulah perbuatan kita dan tidak ada kaitan dengan kedurhakaan kita. Allah maunya menguji kita dengan apa? Makanya ada yang diuji dengan anak. Padahal orang tua itu sudah mendidiknya dengan segala kesungguh-sungguhan. Dari mulai di dalam rahim sudah diperdengarkan ayat-ayat Quran. Ketika lahir dibiasakan ajaran-ajaran Islam, TK, SD, semuanya berada dalam lembaga pendidikan Islam. Tapi ternyata anaknya tidak soleh. Nah, ini kan tidak ada kaitan dengan keteledoran orang tua. Nah, ini Allah mau menguji dengan anak. Seperti halnya Nabi Nuh alaihissalam, beliau mendidik anaknya laila wa nahara, siang dan malam. Ya, tapi ternyata anaknya tidak soleh. Jadi sahabat yang Allah muliakan, kita harus menerima ujian dari Allah itu karena dia bukan pilihan kita. Bukan pilihan kita. Tapi Allah yang memberikan ujian itu kepada kita. Nah, makanya di dalam surat Al-Anbiya yang saya tadi sampaikan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan pada akhirnya kamu akan kembali kepadaku setelah kamu melewati ujian itu. Karenanya, sahabat percikan iman, ketika kita ditimpa suatu penderitaan, ditimpa sesuatu yang tidak enak, kita katakan, ya Allah, sekiranya yang menimpa diri saya ini karena dosa-dosa saya, ampuni ya Allah. Sekiranya yang menimpa diri saya itu karena keteledoran saya, beri saya kekuatan untuk memperbaikinya. Dan ya Allah, sekiranya yang menimpa diri saya ini ujian, beri hamba kekuatan, beri hamba kesabaran untuk menerima ujian ini, dan beri hamba kekuatan untuk bisa menyelesaikannya. Jadi setiap kita ditimpa suatu yang tidak menyenangkan, kita berdoa kepada Allah, kalau itu merupakan azab, ampuni hamba ya Allah. Kalau itu azab, ampuni. Dan kalau itu merupakan ujian, ya Allah, beri hamba kekuatan untuk menyelesaikannya. Kalau itu merupakan musibah, beri hamba untuk memperbaikinya. Nah itu, sahabat-sahabat tercinta, perbedaan antara azab, musibah, dan ujian. Dan ayat-ayatnya sudah saya tadi kemukakan. Semuanya berdasarkan ayat. Tidak ngarang-ngarang, tidak menafsirkan apa-apa. Semuanya saya sampaikan berdasarkan ayat, sehingga kita membuat formula-formula yang tadi dikemukakan. Wallahu a'lam bishawab.